Salam sudah pemirsa, sebelum menyampaikan firman Tuhan, saya ingin menyanyikan sebuah pujian bagi Tuhan dan untuk kemuliaan bagi namanya. Salam saudara pemirsa, sampai jumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Sekali ini saya ingin menyampaikan kepada saudara-saudara sekalian bahwa ada waktunya di mana kita harus menggunakan KTP kita, kewarganegaraan kita, hak-hak kita, hak-hak sipil kita untuk berhadapan dengan satu masalah tertentu. Tidak harus selalu. Itu yang nanti sebentar akan kita dengarkan bersama. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh mendengarkan firman Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengarkan bersama. Berkati kami, berikan telinga yang mendengar, hati yang tanggap akan firman Tuhan, supaya kami diberkati dan tahu kapan kami harus menggunakan hak-hak kami sebagai warga negara di mana kami berada. Terima kasih Tuhan, terpujilah namamu. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca Alkitab kita dari Perjanjian Baru. Perjanjian Baru, Kisah Para Rasul pasal 25 ayat yang ke-11. Kisah Rasul 25 ayat 11. Demikian bunyi firman Tuhan. Jadi jika aku benar-benar bersalah dan berbuat sesuatu kejahatan yang setimpal dengan hukuman mati, aku rela mati. Tetapi jika apa yang mereka tuduhkan itu terhadap aku ternyata tidak benar, tidak ada seorang pun yang berhak menyerahkan aku sebagai suatu anugerah kepada mereka. Aku naik banding kepada Kaisar. Amin.
Sangat jarang kita mendengarkan dari seorang Rasul Paulus menggunakan haknya, atau kalau sekarang menggunakan KTP-nya. Saudara masih ingat ketika dia didera dalam Kisah Rasul pasal 16, dipukul, didera bersama dengan Silas, dijebloskan ke penjara, dia diam saja, tidak menggunakan haknya. Nanti sesudah dia mau dilepaskan diam-diam oleh para pejabat kota, oleh wali kota di tempat itu di Filipi, maka dia mulai bereaksi. Hei, enak saja kamu, sesudah mendera, menyesah, memenjarakan, membelenggu orang warga negara Romawi, kamu melepaskan diam-diam. Tidak, saya tidak mau pergi. Wali kota dengan seluruh pejabat kota datang ke sini untuk melepaskan saya. Dan kemudian mereka tahu, mereka ketakutan. Waktu ini juga sampai kepala pasukan itu tanya, perwira pasukan itu, aku membeli kewarganegaraan itu dengan harga yang sangat mahal. Paulus katakan, saya tidak beli, tapi saya karena kelahiran. Rupanya Tarsus itu adalah kota otonomi Romawi, sehingga yang lahir di sana akan langsung otomatis menjadi warga negara Roma. Begitu juga Silas sebelumnya. Jadi saudara-saudara sekalian, Tuhan juga memberi kesempatan kita untuk menggunakan hak-hak kewarganegaraan kita bila berhadapan dengan satu masalah, tetapi tidak selamanya. Ingat saudara sekalian, bila saudara punya anak atau punya orang, bahkan orang tua yang berbintang 4 misalnya, punya saudara yang pejabat tinggi negara sama dengan menteri atau siapa, jangan selalu menggunakan hak itu untuk kepentingan-kepentingan tertentu. Tapi sudah diberi hak menggunakannya, bahkan seperti saya atau saudara di kampung sana, sudah ada waktu di mana sudah bisa menggunakan hak saudara juga. Misalnya, kapan saudara menggunakan hak saudara? Hak pilih. Waktu ada pemilu kada, pemilihan umum, pilpres, pemilihan presiden misalnya, itu saudara menggunakan hak saudara kan? Sebagai warga negara. Jadi satu coblosan saudara itu mempengaruhi nanti terpilihnya seorang presiden, seorang gubernur, seorang bupati atau wali kota. Besar pengaruh saudara sekalian. Karena saudara mencoblos dengan berdoa, minta anugerah Tuhan, yang sudah pilih ini benar-benar yang datang daripada Tuhan. Begitu juga berhadapan dengan hal-hal lain. Misalnya saudara diganggu gugat orang, dengan seenaknya, saudara boleh menggunakan hak saudara sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Saudara adalah warga negara di negara saudara masing-masing. Seperti saya warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pesannya hari ini ialah Paulus ini sedang berhadapan dengan mati dan hidup. Karena ada tuntutan untuk menyerahkan dia sebagai anugerah kepada orang tadi yang membenci dia, dan tentu dia akan dibunuh. Ya. Tetapi kabar baiknya adalah dia kemudian naik banding kepada Kaisar, dan walaupun melewati badai dan topan yang luar biasa selama 2 minggu, terombang-ambing di Laut Mediterania, di Laut Tengah, ia sampai akhirnya ke Roma. Itu yang pesannya nomor 1 ialah Tuhan akan mengantar engkau sesuai dengan hakmu yang engkau nyatakan sampai kepada tujuan. Hari ini mari kita berusaha, berbisnis, berumah tangga, mengelola kehidupan ini dengan baik sesuai dengan hak-hak kita sebagai warga negara.
Dan jangan lupa, misalnya salah satu, membayar pajak dan ikut aktif dalam berbagai kegiatan, seperti salah satu yang saya katakan tadi adalah pemilu kada pilpres. Oleh karena itu, saya berharap benar ketika kita harus menggunakan hak kita, kita tahu. Tetapi ketika kita terdorong menggunakan hak-hak pribadi kita, hak-hak kewarganegaraan kita untuk sebuah kepentingan khusus yang tidak signifikan, tidak begitu penting, hati-hati. Karena nanti saudara akan terjebak dalam sikap hidup yang mengandalkan manusia, mengandalkan pangkat dan jabatan, mengandalkan uang, mengandalkan backing siapa lagi. Hati-hati. Tetapi pada waktu tertentu seperti Paulus, ia menggunakan haknya dan kemudian dia sampai ke tempat tujuannya. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan hari ini. Kami bersyukur karena kami punya KTP, kartu penduduk, yang dapat kami gunakan untuk banyak hal dalam kepentingan hidup kami, baik secara pribadi maupun dalam kehidupan kami bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terima kasih Tuhan, Engkau menempatkan kami di negara ini sehingga kami diakui hak-hak kami sebagai warga negara di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, maka tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.